Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung. Di samping saya Kepala Desa Sukamanah, Bapak Ismail. Barusan ada kegiatan Musrenbangdes, yaitu ajuan untuk kegiatan desa di tahun 2023. Ya Pak Ismail ya. Dan tadi dihadiri oleh Camat Megamendung, Pak Acep Sajidin, Babinmas, Babinsa, dan Ketua BPD dan tokoh-tokoh masyarakat dan warga masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan Pak, usulan dari desa atau usulan dari RT lah, usulan dari RT, RW, kemudian ditampung di desa dan kemudian diajukan di kecamatan. Ada nggak program-program unggulan yang diajukan untuk di tahun 2023 Pak Ismail? Ya. Baik, terima kasih. Sesuai dengan apa yang menjadi bahwa Musrenbang itu sebenarnya menetapkan 3 kegiatan. Yang pertama adalah mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa tahun berjalan. Kemudian yang kedua, merencanakan atau membuat RKPDes untuk tahun 2023. Dan yang ketiga adalah menetapkan skala prioritas yang akan kita usulkan ke pemerintah daerah kabupaten untuk RKPD tahun 2024. Tentu usulan dari masyarakat itu sangat banyak, dan ini kemudian nanti akan kami akomodir, mana yang kemudian nanti kami pilah-pilah mana yang nanti akan dimasukkan ke dalam RKPDes yang berikutnya masuk menjadi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023. Kemudian nanti juga kami akan pilah-pilah mana yang memang harus kita usulkan ke pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk RKPD tahun 2024. Ya, tadi beberapa usulan dari warga, salah satunya mungkin dari Pak Haji Iin tadi ya, masalah mungkin tadi pipa air yang menurut beliau tadi itu perlu ada perbaikan supaya kedepannya tadi itu tidak mengganggu mungkin masyarakat setempat atau bagaimana, tadi beberapa usulan. Termasuk tadi usulan juga pengadaan lahan TPU, Taman Pemakaman Umum, tempat pemakaman umum, dan tadi dari Kepala Sekolah SD Sukamanah 2, Pak Iwan Setiawan juga tadi menyampaikan usulan di mana sekolahnya tadi ini memang yang mungkin perlu perlu perbaikan atau mungkin penambahan karena mungkin jumlah siswa yang cukup banyak. Mungkin apakah itu juga sudah dimasukkan dalam RKPDes di 2023 atau nanti di 2024? Bahwa kami ini memang menyusun RKPDes ini juga ada dasar ya. Di samping memang menampung aspirasi dari masyarakat, kita juga melihat apakah usulan-usulan masyarakat itu ada atau tidak di dalam RPJMDes Sukamanah. Nah, kalau memang itu usulan baru dari masyarakat itu kemudian ada di dalam RPJMDes, maka ini bisa saja menjadi prioritas dalam RKPDes ketika memang itu belum dilaksanakan di tahun sebelumnya. Tetapi kalaupun tidak ada di dalam RPJMDes, maka kami melakukan dulu perubahan RPJMDes. Tetapi dari usulan-usulan yang tadi berkembang di dalam pelaksanaan musyawarah kerja kemarin ini tentunya memang insya Allah semua akan kita akomodir. Kalau hanya untuk memperbaiki saluran jalan atau gorong-gorong yang memang skalanya itu kecil, saya kira ini bisa diakomodir di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Tetapi usulan-usulan yang memang skalanya besar dan ini menjadi kewenangan kabupaten, salah satunya adalah peningkatan SD Sukamanah 2 menjadi SD
sekali untuk kami perjuangkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah nanti. Ya. Terus tadi dari dokter dokter kepala puskesmas yang menarik tadi itu adalah usulan beliau tadi itu memang di desa ini masih ada kan WC, istilahnya masyarakat tadi itu ya membuang hajat tadi itu mungkin di kali bagaimana, apa enggak punya jamban sendiri atau bagaimana tadi kita? Sebenarnya kita sudah menjadi desa ODM, open dedikasi bahwa desa yang sudah terbebas dari masyarakat yang buang air besar sembarangan ke solokan. Karena beberapa tahun yang lalu kita sudah punya program yang namanya MCK, kredit MCK yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebelum kita mendeklarasikan bahwa Sukamana menjadi sebuah desa ODM. Permasalahan di Solokan itu sebetulnya bukan buang air besar, tapi masyarakat kurang disiplin dalam membuang sampah, sehingga ini menjadi menghambat penyumbat kelancaran saluran air Solokan pasar, yang kemudian ketika musim hujan airnya melimpah ke pemukiman masyarakat. Makanya di dalam musyawarah tadi kami memprioritaskan untuk melakukan normalisasi solokan pasar dan solokan Ciminiran agar airnya mengalir lebih deras, kemudian kesadaran masyarakat untuk membuang tidak membuang sampah ke solokan juga bisa kita bina, bisa kita tingkatkan. Iya. Jadi artinya desa Sukamana ini bebas ya, tidak ada lagi istilahnya orang buang aja tuh di kali ya. Makanya tadi itu ODF tadi kan ya, jadi desa yang sudah masuk kategori desa ODF tadi, artinya tidak ada lagi warga di Sukamana. Jadi warga Sukamana sudah tidak ada lagi masyarakatnya itu yang membuang hajat tuh ke kali atau kemana gitu, jadi sudah bebas. Karena desa Sukamana ini ya termasuk desa terbaik lah untuk Kabupaten Bogor. Artinya kalau kita lihat ke beberapa kantor desa dengan kondisi gedung desa tadi ini yang memang cukup eksklusif lah kantor desa Sukamana ini. Nah, kita bergeser sedikit nih kan tentang program Bupati, program Samisade. Samisade ini kan di penghujung tahun dilaksanakan. Mungkin di desa Akang tadi ini Samisade ini dipusatkan di apa nih Kang? Untuk Samisade ini memang menurut saya ini adalah program yang bagus yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, dan ini memang cukup mengakomodir kepentingan masyarakat. Karena selama ini jujur bahwa desa itu hampir tidak mampu untuk mengakomodir usulan-usulan yang begitu banyak keinginan masyarakat. Tetapi dengan adanya program Samisade ini sedikit terjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya untuk tahun 2022 ini untuk program Samisade ini digunakan untuk peningkatan jalan desa. Jadi 600 juta itu kita gunakan untuk kegiatan peningkatan jalan desa. Dari tadinya jalan batu yang baru saja pengerasan oleh program Samisade tahun sebelumnya, insya Allah tahun ini akan kita komit. Kemudian yang kedua 400 juta itu kami gunakan untuk kegiatan betonisasi jalan lingkungan tersebar di 6 RW se-Desa Sukamana. Oh iya. Jadi walaupun program di akhir tahun ini, namun program Samisade yang dikucurkan oleh Bupati ini memang sangat bermanfaat di desa. Karena selain peningkatan perekonomian, karena jalannya sudah mulai diperbaiki, ada yang mungkin dari tanah atau batu, jadi diperbaiki, jadi akhirnya memudahkan masyarakat yang istilahnya berusaha dari desa ke kota, jadi transportasinya lancar. Terus kita masuk kepada ini kan, kepada masyarakat di sini kan mungkin kemarin itu kegiatan-kegiatan desa karena COVID ya terkendala kan ya. Nah sekarang ini kegiatan-kegiatan desa sudah mulai tumbuh lagi. Nah di sini di desa Sukamana ini yang paling unggul ini apa nih masyarakat di sini? Kita punya produk unggulan ya di bidang
bahwa produk unggulan kita ini kacang edamame, dan kacang edamame ini cukup merupakan kacang yang bisa meningkatkan pendapatan para petani yang ada di wilayah desa Sukamana. Kacang apa? Kacang edamame. Seperti apa itu? Itu kacang kedelai Jepang sebetulnya, tapi diproduksi tidak untuk menjadi bahan baku tempe atau tahu, tapi diproduksi hanya untuk dimakan sebagai makanan cemilan. Dan ini cukup berhasil, saya kira para petani di Sukamana dalam rangka membudidayakan kacang edamame. Sudah dipasarkan belum di luar? Dipasarkan dijual ke Hero, ke Galaya, kemudian ke Tota, ke supermarket. Iya, sudah ada ya kacang edamame. Ya, ini juga saya baru dengar juga nih ada kacang edamame, mungkin sejenis dengan kacang kedelai yang sudah dipasarkan di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bogor. Mungkin itu salah satu unggulan di Desa Sukamana. Mungkin ada yang perlu disampaikan kan sebelum kita ini? Saya kira desa ini bisa menjadi sebuah desa yang maju, kemudian menjadi desa yang mandiri ini karena adanya kebersamaan dari seluruh masyarakat desa Sukamana. Makanya kami mempunyai moto membangun desa dengan kebersamaan. Artinya tidak boleh ada satupun masyarakat yang kita kecilkan, karena semua memiliki potensi yang sama untuk bersama-sama dengan kepala desa membangun desa. Ya. Itu tadi motonya dari Pak Kades Ismail, Kades Sukamana. Keberhasilan itu melalui kerjasama, jadi tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pak Ismail, tapi mengajak keluarganya untuk bebarengan lah, cek kurang Sunda, ayo bebarengan kerja, karena keberhasilan dari itu karena kekompakan dan kebersamaan. Itu aja dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Dari saya Irfan Lubis dengan Pak Kades Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.